guys, welcome to my channel. Ini video pertama kali banget pokoknya, dan perdana banget pastinya. Jadi buat kalian yang nonton video aku ini, jangan lupa bantu ya atau support dengan cara subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng. Biar apa? Biar kalian gak ketinggalan keseruan-keseruan di video aku selanjutnya. Jadi ini juga berisikan random ya guys, random tapi tetap bermanfaat. Jangan lupa tunggu keseruannya aku di video-video aku. Nah guys, di video perdana aku ini aku bakal bahas tentang anatomi. Nah, di sini aku bahas anatominya tentang tulang-tulang ya guys. Tentang tulang-tulang tetap ada tentang organ, tapi kita gak langsung kayak spesifiknya kayak gimana, tapi kita lebih mengenal dulu apa itu namanya ya guys. Nama istilah kayak latinnya gitu. Jadi langsung aja ya guys. Oke guys, masuk ke pembahasan awal, yaitu ada ekstremitas atau anggota. Nah di sini aku kita belajar pelan-pelan aja ya guys. Yang penting kita mengenali aja di mana tempat letaknya. Oke, langsung dari awal yaitu ada lengan atas atau yang dinamakan humerus. Jadi ini lengan yang paling kuat, paling besar di lengan. Nah dia bernamakan humerus guys. Dia letaknya dari bahu hingga siku. Seperti itu. Terus yang kedua, ini ada lengan bawah. Nah, lengan bawah ini ada dua tulang ya guys. Jadi dia ada tulang ulna sama tulang radius. Nah, di tulang radius ini dia tulang yang paling besar, dan yang tulang ulna dia yang paling kecil. Nah, ulna itu tulang hasta ya guys. Tulang hasta. Nah, tulang ulna atau yang disebut dengan tulang hasta ini dia tulang yang kecil ya guys. Jadi kalau kalian ngeliat di gambar pasti ada kayak dua tulang gitu kan. Nah yang kecil itu dia tulang atau yang tipis apa ya? Yang kecil pokoknya. Dia itu tulang ulna atau tulang hasta. Dan yang sebelahnya yang besar itu adalah tulang radius atau tulang pengumpil. Nah seperti itu. Oke, lanjut di tulang selanjutnya yaitu ada tulang pangkal tangan atau yang disebut dengan karpus ya guys nih. Jadi di sini di daerahnya ini namanya karpus guys atau pangkal tangan. Nah selanjutnya ini ada metakarpus atau yang disebut dengan telapak tangan. Nah ini dia ini ya atasnya karpus, telapak tangan. Jadi ada pangkal tangan, ada telapak tangan gitu. Terus di atasnya lagi ada jari. Nah, jari ini namanya adalah phalangus. Seperti itu, guys. Oke, lanjut. Nah, karena tadi udah tangan, guys. Jadi kita masuk ke guys, kita lanjut di tulang kaki atau kaki ya yang nama ortopedes. Tuh di sini dia ada tulang paha. Nah, tulang paha ini dia mempunyai nama yaitu namanya femur. Dan selanjutnya juga di bawahnya ada tulang tempurung lutut atau yang dinamakan dengan patella. Nah, tempurung lutut ini guys. Oh iya, aku mau jelasin dulu di tulang paha itu. Dia tulang paling besar ya guys. Tulang paling kuat di kaki. Dia letaknya di bagian ini negas langkang sampai dengan lutut. Seperti itu. Terus oke, sudah dari tempurung lutut tadi namanya patella. Ke bawah lagi di situ ada Oke guys, kita lanjut di tulang tibia sama tulang fibula. Jadi di tulang tibia ini dia dinamakan dengan tulang kering, dan tulang fibula dia dinamakan dengan tulang betis guys. Seperti itu. Dan kita masuk ke bawahnya lagi, di situ ada pangkal kaki ya guys. Jadi sama kayak tangan ada pangkal tangan, dan di kaki pun ada pangkal kaki yang bernamakan dengan tarsus.
seperti itu. Dan di bawahnya lagi ada jari, jangan lupa ya guys, jari-jari. Oke, sama kayak di tangan sebenarnya, namanya juga palangus atau jari kaki, seperti itu. Oke, masuk lagi masih di jari ya guys. Oh iya, di jari juga ada telapak kaki. Nah, itu namanya adalah metatarsus. Oke guys, kita lanjut di tulang loncat atau tulang talus. Nah, di tulang loncat ini dia berada di pergelangan kaki yang menyambung dari tulang tibia sama tulang fibula, tulang kering sama tulang betis guys. Dia ada penyambungnya gitu. Terus selanjutnya yaitu tulang betis, bukan, tulang tumit atau yang dinamakan dengan calcaneus. Nah, calcaneus itu tulang tumit. Dia juga tulangnya sebagai tumpuan kita ya guys, buat berdiri. Jadi biar kita tuh nggak jatuh-jatuh, biar nggak apa ya namanya, sempoyongan kalau jalannya. Jadi ada tumpuannya gitu. Oke, langsung masuk ke tulang dada. Nah, tulang dada ini dia berada di tengah ya guys, berada di tengah. Fungsinya dia buat melindungi organ-organ kita gitu. Untuk istilahnya, nama istilahnya dari tulang dada ini dia dikenal dengan nama cuboides. Nah, cuboides, pakai C ya, cuboides. Seperti itu. Oke, kita lanjut di tulang bentuk kapal. Nah, tulang bentuk kapal ini dia ada dua ya guys. Jadi ada yang di telinga sama di kaki. Dia fungsinya kalau di kaki ini dia juga buat menyambung guys, buat menyambung dari tulang tiga kaki. Nah, tadi kan ada tulang tapak juga ya guys. Nah, di tulang tapak itu ada 3 gini kan guys, 1 2 3. Nah, itu dia buat nyambung tulang 3 itu dengan tulang belakangnya, yaitu tulang tumit, seperti itu. Oke guys. Oke, kita lanjut di panggul atau pelvis. Nah, di panggul ini dia mempunyai tulang pangkal paha, guys. Nah, tulang pangkal paha ini dia bernamakan coche atau cocaine. Itu nama istilahnya, guys. Tulang pangkal paha ya, guys, di sini. Tadi dia bersambungan dengan selangkangan. Jadi dia bersambung dengan tulang paha juga. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada tulang kemaluan. Nah, tulang kemaluan itu ya berada di bagian kemaluan ya guys. Seperti itu. Jadi dia biar nggak langsung ke, kita lanjut di tulang kemaluan. Nah, di tulang kemaluan ini atau yang dinamakan pubis ini ya berada di kemaluan pastinya ya, untuk melindungi kemaluan seperti itu. Terus ada tulang usus. Nah, di tulang usus ini atau yang dinamakan ilium, dia berada di usus ya guys. Tulang-tulang usus itu yang buat menyongkong organ usus dan organ-organ lainnya. Dan lanjut di tulang duduk. Nah, di tulang duduk ini atau yang dinamakan dengan ischium, itu dia berada di sekitar ini ya guys. Pastinya dia buat menyongkong saat kita duduk. Nah, bayangin kalau nggak ada tulang duduk gimana guys. Ini kita duduknya kayak gitu, kayak gitu. Oke, terus selanjutnya ada tulang kelangkang. Nah, tulang kelangkang atau yang disebut dengan sacrum. Oke, dan selanjutnya ada tulang tungging. Nah, ini posisinya ini bukan buat nungging ya guys. Nah, itu dia nama istilahnya, yaitu namanya cokigi, seperti itu guys. Oke guys, kita lanjut ke anatomi selanjutnya, yaitu anatomi organ. Nah, di anatomi organ ini kita pertama akan membahas otak. Nah, otak ini atau yang disebut dengan cerebrum. Atau ini ya bagian sebelum kepala ini deh. Jadi di dalamnya guys. Jadi di dalam kepala. Nah, itu ada otaknya kita gitu. Terus yang kedua ada paru-paru. Nah, di paru-paru ini atau yang dinamakan pulmonum. Pulmonum ya guys, pulmonum. Seperti itu. Terus lanjut lagi, habis paru-paru,
masuk ke jantung. Nah, di jantung ini atau yang dinamakan dengan cord, 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 pakai C ya, CORD, cord. Nah, itu tempat memompa darah ya guys. Jadi jantung ini sangat-sangat penting bagi kita. Bayangin guys, kalau kita nggak ada jantung gimana? Mati ya guys. Nah, itu seperti itu. Terus kita lanjut ke nadi. Nah, nadi ini atau yang disebut dengan arteri. Jadi arteri. Nah, nadi arteri. Terus yang selanjutnya ada pembuluh balik atau yang disebut dengan vena. Seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada pembuluh getah bening atau yang disebut dengan limpaten. Limpaten. Ingat limpaten. Emang agak susah. Pakai Y bukan pakai I. Limpaten atau yang disebut dengan pembuluh getah bening. Ini bisa diketiak bisa. Tuh. Terus ada ginjal ya guys. Nah, ginjal ini dinamakan dengan renes. 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 Terus selanjutnya ada saluran ginjal atau yang disebut dengan ureter. Saluran ginjal, ureter. Seperti itu. Terus yang selanjutnya ada uretra atau yang bahasa Indonesianya disebut dengan saluran kandung kemih. Uretra ya guys. Jadi kalau kalian punya penyakit misal kayak penyakit ISK, infeksi saluran kencing, ini mungkin di uretranya kalian ya guys yang bermasalah, saluran kandung kemihnya kalian gitu. Jadi buat kalian jangan lupa banyak-banyak minum karena ISK tuh kalau udah yang parah emang sakit banget ya guys. Karena diriku pun pernah mengalaminya. Jadi kalian banyak-banyak minum khususnya seperti itu. Terus juga kita lanjut ke selaput perut atau yang dinamakan dengan peritorium. Oh guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ya support terus YouTube aku dengan cara subscribe, like, and comment. Nah, jadi makasih banget ya guys pokoknya buat kalian yang udah nonton. Dan see you next time buat kapan-kapan lagi di video aku yang berikutnya. Bye-bye.